Bogor, di Parung Panjang lagi ada acara ini Gerindra, acara apa? Ngedam-ngedam air, solokan gitu. Emang sebenarnya sih kalau Gerindra atau Pak Prabowo untuk Provinsi Banten mah ya insya Allah sih Iya. ada sejarahnya. Jangankan sekarang asalnya lagi zaman fight dengan Pak Jokowi aja masih rating terbanyak gitu, antusiasmenya masih tinggi lah. Ini nanti gini yang paling banyak orang majelis sama ini kok Kongkos apa sama ahli ini apa si itu susah itu. Oh, Jadat. Jadat. Itu provinsi Banten loh, jangan sampai Tangerang. Siapa Masuk gubernurnya? anak anak itu. Kalau Ya. sekali pengajian berapa jemaahnya itu kalau pengajian? Itu saya undang-undang untuk saya. Nah, bicara sampai parau begini kan kan masih ngadirin sama kemarin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini hari Minggu awal bulan Juli tanggal 2 Juli 2023 kita dapat berkumpul hadir dalam acara penyerahan SK untuk Kabupaten Serang. Alhamdulillah dihadiri oleh rekan-rekan dari jajaran pengurus DPW Provinsi Banten dan juga perwakilan dari Kota Serang, yang mana kita selaku yaumil akhir nanti. Yang pertama yang saya hormati Bapak Ketua DPW Provinsi Banten Bapak Abu Bakar Siddiq, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Bapak Agung Gunawan, yang saya hormati Bapak Penasehat dari DPW Provinsi Banten Bapak Purnawirawan Angkatan Darat Bapak Hermanto, yang saya hormati perwakilan dari Dewan Pimpinan Pusat selaku Koordinator Nasional Bapak Muhammad Suryanto, yang saya hormati perwakilan yang hadir hari ini. Yang pertama Ketua DPD Kota Serang Bapak Muhammad Humaydi, berikut penasehat dan juga jajarannya yang hadir, alhamdulillah bisa hadir. Dan yang saya hormati calon ketua DPD Kabupaten Serang Bapak Empat Kesati, berikut juga dengan jajaran yang hari ini alhamdulillah bisa berkumpul kita di tempat yang sangat istimewa ini. Berikutnya mungkin akan saya bacakan, sekaligus di sini saya sebagai pembawa acara untuk penyerahan SK untuk Kabupaten Serang. Yang pertama mungkin sambutan dari Bapak Penasehat DPW Provinsi Banten. Yang keduanya sambutan dari Koordinator Nasional Bapak Muhammad Suryanto. Selanjutnya sambutan dari Ketua DPW Provinsi Banten. Berikut ke acara inti, yaitu pembacaan dan penyerahan SK untuk Kabupaten Serang, dilanjutkan dengan sambutan Ketua terpilih Kabupaten Serang Bapak Pesati. Selanjutnya mungkin ada diskusi atau tanya jawab oleh rekan-rekan yang hadir di sini, pengurus dari Prabuman
08 Provinsi Banten. Berikutnya YL Prabuman 08 yang mungkin nanti akan saya dampingi. Dan yang terakhir acara penutup dan doa. Itu aja mungkin rangkaian acara yang akan kita jalankan hari ini. Untuk tidak mengurangi waktu kita makin panjang, kita mulai saja acara. Yang pertama kita buka dulu dengan membaca basmalah. Dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati dan saya banggakan dan saya cintai. Tugas pokok saya adalah sebagai penasehat. Jadi semuanya sebenarnya kita udah sepuh semua ini. Sebenarnya nggak perlu dinasihati gitu. Mana yang buruk, mana yang jelek kita sebenarnya sudah masing-masing mengetahui lah. Tapi apa yang boleh buatlah kita sedikit untuk pemasukan sebagai saran. Yang pertama adalah kita dalam melaksanakan kegiatan di lapangan maupun dimanapun berada, yang saya tekankan adalah satu, yaitu keimanan. Ya, keimanan, kalau kita sudah kuat imannya, kita akan berbuat salah itu kayaknya takut dengan dosa. Sehingga kita mengetahui mana yang buruk, mana yang jelek. Satu itu. Yang kedua, faktor keamanan. Kita di dalam melaksanakan tugas di luar maupun dimanapun kita berada, faktor keamanan itu adalah penting. Yang kelompok. Sehingga kita tidak bisa mengizinkan di lapangan maupun dimanapun tegur sapa, saling mengingatkan. Kenapa demikian? Supaya Lukman 08 ini berkesan dengan kelompok yang harmonis, yang dicintai oleh rakyat. Kita kan fungsi dan dari tugas pokok itu untuk merangkul daripada masyarakat sebanyak-banyaknya agar mereka memilih Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai presiden. Yang ketiga adalah kita etika dan sopan santun dalam melaksanakan tugas dimanapun kita berada. Tegur sapa kepada siapapun itu. Kita tidak memilih baju agama apapun. Sehingga kita dikenal dengan mereka itu sopan santun. Akan kalau kita sudah dikenal dengan sopan santun, insya Allah masyarakat akan simpati pada kita. Kemudian yang selanjutnya itu kita harus bersyukur. Arti kata bersyukur itu setiap langkah kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita minta ridhonya. Minta ridhonya apa kegiatan kita, apa maksud dan tujuan kita itu, semoga Allah memberkati. Semoga Allah akan mengabulkan cita-cita kita ini yang baik, ini yang mulia. Insya Allah Bapak Prabowo Subianto tetap pasti menang. Pasti menang. Karena kalau saya lihat dari riwayat dan sebagainya, itu di antara calon-calon presiden yang lain itu lebih unggul segala-galanya. Mudah-mudahan Indonesia ini dipimpin dengan beliau, dengan Bapak Haji Prabowo. Apa yang kita cita-citakan untuk rakyat itu mudah-mudahan insya Allah akan tercapai. Insya Allah Pak akan tercapai. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan. Moga-moga para rekan-rekan, para saudara bisa melaksanakan ini dengan baik. Saya harapkan supaya kita mengedepankan itu tadi lah, keimanan, etika, sopan santun. Kemudian faktor keamanan. Saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting bagi saya intinya aja. Sebagai kita orang Islam. Demikian arahan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
hormati Bapak Abu Bakar Siddiq selaku Ketua DPW Provinsi 08 Provinsi Banten. Terima kasih sudah memfasilitasi sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Yang saya hormati Bapak Wakil DPW Provinsi 08 Provinsi Banten, yaitu Bapakku, yang saya hormati Ketua DPD Kota Serang, Bapak Maidi, yang begitu gigih turut serta berjuang demi keunggulan jagoan kita, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati calon Ketua DPD Kabupaten Serang, ya Pak ya, beserta para porcamnya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melangkahkan kaki dan menyempatkan waktu sehingga kita bisa berkumpul di kediaman Bapak Ketua DPD Kabupaten Serang. Mudah-mudahan sejarah akan naiknya Subianto untuk duduk di Republik Indonesia di tahun 2024-2029. Tentunya ini menjadi harapan kita semua untuk memberikan dukungan penuh, meningkatkan elektabilitas sehingga memiliki suara tertinggi insya Allah di Provinsi Banten, yaitu Prabowo menang. Sebagai penyemangat, maaf, biar kita ini enggak terlalu sepi, biar kita tambah gairah, tolong nanti diikutin dulu, biar kita ini enggak ngantuk ya Pak ya. Ketika saya bicara Prabowo menang, rakyat sejahtera, Indonesia jaya, jaya, jaya. 3 kali ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Prabowo menang, rakyat sejahtera, Indonesia jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Ini mudah-mudahan menjadi suatu kenyataan, menjadi antar tujuan kita semua yang harus kita buktikan di Provinsi Banten sesuai dengan apa yang memang diinginkan, yang disampaikan kepada Pak Ketua DPW bahwa Banten harus mencapai minimal 65%. Siap Bapak-bapak semua? Siap. Amin. Cuman saya hanya berpesan, jangan sampai kita mengedepankan ego. Karena biar bagaimanapun juga, baik itu Pak Ganjar Pranowo, baik itu Pak Anies, itu adalah putra terbaik Indonesia yang punya tujuan untuk membangun negara kita. Nggak ada bedanya seperti Bapak Haji Prabowo Subianto. Tentunya semuanya itu adalah putra terbaik, tetapi kita punya tujuan dan punya sosok orang yang memang harus kita unggulkan untuk memiliki suara tertinggi di antara yang lain, yaitu bagaimana caranya Bapak Haji Prabowo Subianto bisa menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2024-2029. Ini harus kita niatkan secara bersama-sama dengan menjaga etika, dengan menjaga kesopanan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Penasihat tadi. Kita tidak boleh yang namanya gesekan, ya Pak ya. Itu yang kita jaga. Perlu Bapak ketahui bahwa di Prabowo Center ini ada 12 organ. Nanti Bapak akan mengenal yang tujuannya adalah untuk mengusung
Bapak Haji Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Satu di antaranya yaitu Prabuman 08. Ada yang namanya IPM dan yang lainnya. Semuanya itu punya tujuan yang sama, untuk mendorong Bapak Haji Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024-2029. Seperti apa yang kita inginkan, yang kita dambakan, yang selama ini Bapak Haji Prabowo Subianto sudah banyak pengalaman sebagai Bapak negarawan, juga banyak belajar juga dari Bapak Jokowi dalam segi baiknya ya Pak ya, dan segi buruknya. Itu yang selama ini disaring oleh Bapak Haji Prabowo, sehingga untuk saat ini benar-benar mencapai tingkat kesempurnaan untuk menjadi seorang pemimpin, memimpin sebuah negara yang besar ini. Mudah-mudahan itu menjadi harapan kita semua yang akan menjadi orang tua kita, menjadi pemimpin kita yang bisa membangun Indonesia maju, mensejahterakan rakyat secara keseluruhan, dan meningkatkan ekonomi kerakyatan serta pendidikan untuk kedepannya, insya Allah. Karena itu yang kita inginkan, sekalipun apa yang diprogramkan oleh Bapak Jokowi itu mungkin ada kekurangan di mata kita. Ini saatnya Bapak Haji Prabowo untuk menyempurnakan sebagai seorang pemimpin yang akan memimpin negara Republik Indonesia di tahun 2024-2029. Itu yang kita inginkan. Sekali lagi kami sampaikan, dan kami meminta untuk seluruh jajaran elemen tim relawan untuk selalu menjaga etika, jangan membangun suatu gesekan satu sama yang lain. Kita saling menghormati, bahwa Prabuman 08 harus menjadi suri tauladan untuk yang lain. Sekali lagi kami sampaikan bahwa yang perlu Bapak ketahui, Banten menjadi barometer untuk provinsi yang lain. Itu yang harus kita catat. Banten menjadi barometer untuk provinsi yang lain. Kenapa? Percepatan pembentukan yang dibangun oleh Bapak Abu Bakar Siddiq selaku Ketua DPW sangat diberikan apresiasi oleh DPP, bahkan sudah nyampe ke Prabowo Center. Ya Pak ya, kita terima kasih. Artinya mendapatkan seorang pemimpin figur Bapak Abu Bakar Siddiq yang tepat dan peduli, walaupun saat ini juga belum ada kucuran anggaran, tetapi dengan kegigihan Pak Abu Bakar Siddiq, alhamdulillah kita sudah terbentuk di Provinsi Banten, Pak. Baik tingkat 2, kota dan kabupaten. Tinggal menunggu waktu untuk pengesahan. Ya Pak ya. Terima kasih. Itu sementara yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi suatu catatan, dijaga segala langkahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Penasehat yang baru saja memberikan sambutan. Juga terima kasih kepada Bapak Koordinator Nasional juga baru saja memberikan sambutannya. Terima kasih kepada saudaraku dari Kota Serang yang alhamdulillah pada hari ini menyempatkan waktunya untuk hadir dalam rangka pemberian SK untuk Kabupaten. Terima kasih juga kepada calon ketua yang sudah memberikan tempat. Alhamdulillah hari ini walaupun terlambat sampai. Terima kasih kepada jajaran DPD Kabupaten Serang dan perwakilan mungkin dari beberapa kecamatan yang turut hadir juga pada hari ini. Juga kepada media yang begitu setia mendampingi kita di mana kita dalam acara-acara tertentu. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada acara hari ini kita mendapatkan berkah ridhonya
yang sehingga kita dapat menjalankan amanah yang diamanatkan pada kita semua. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, pada para sahabatnya, pengikutnya, juga kepada kita sekalian sebagai umat yang terus mengikuti ajaran-ajarannya sampai dengan hari ini dan sampai akhir kiamat nanti. Barangkali begitu, Pak. Langsung saja, kalau tadi mungkin sudah sekelumit disampaikan, ya mohon maaf mungkin kalau tadi Pak Suryanto selaku koordinator menjelaskan apa artinya sebuah nama untuk saya selaku amanat yang diamanatkan oleh pusat sebagai ketua Provinsi Banten, Prabumen 08. Tidak ada artinya kalau tidak ada kebersamaan, Pak. Itu saya, karena Prabumen 08 bukan milik perorangan tapi milik kebersamaan. Langsung saja, Pak, dalam konteks permasalahan yang ada, alhamdulillah DPW Provinsi Banten Prabumen 08 ketika kita telah menerima SK dari pusat, langsung kita tancap gas, tidak terlalu makan waktu lama, yang sehingga kita mengadakan konsolidasi tingkat provinsi. Alhamdulillah pada waktu itu kita berjalan dengan lancar, yang sehingga ada beberapa program yang harus kita kembangkan, itu adalah merupakan kewajiban DPW. Alhamdulillah pada tanggal 25 Juni 2003 DPW telah mengesahkan untuk DPD Kota Serang, yang kebetulan hadir di samping saya sebagai ketuanya, dan hari ini juga kita akan memberikan SK untuk DPD Kabupaten Serang. Dilanjut minggu depan kita akan memberikan SK untuk Kabupaten Lebak. Dalam hal ini Prabumen 08 hasil koordinasi kami dengan pusat, seiring dengan waktu menunggu Balpres menjadi Capres, insya Allah terkejar target di 8 DPD seprovinsi Banten, 3 kota dan kabupaten, insya Allah akan segera terbentuk sampai Capres resmi. Oleh karena itu, karena kita punya target, setelah 8 DPD seprovinsi Banten ini ter-SK-kan, terbentuk, kita akan segera lakukan rapat kerja. Rapat kerja tingkat DPW 8 DPD. Hal ini juga sudah disampaikan ke pusat, dan pusat memberikan dukungan. Untuk sementara kita berjalan seperti ini dulu, Pak. Hal-hal lain yang ditemukan mengingat situasi dan kondisi di lapangan, kita tahu di mana tetangga kita. Kalau kita katakan atau kita tahu, kalau saya simpulkan beliau sudah was-was, yang sehingga dapat dikatakan sudah mencuri setar, kampanye terselubung. Saya menyimpulkan itu adalah praktek politik dagang sapi, Pak. Artinya tidak ada berkesinambungan. Begitu selesai transaksi selesai. Apa yang diharapkan oleh kita, khususnya warga Provinsi Banten? Oleh karena itu, Prabumen punya trik tersendiri ketika nanti untuk bagaimana kita merangkul elemen semua yang ada. Karena kita ada 2 posisi, Pak. Posisi pertama adalah mesin politiknya itu melalui partai, khususnya Gerindra. Mungkin dengan partai yang berkoalisi. Itu tidak bisa merangkul semua elemen, semua warna baju dan lain sebagainya. Prabumen 08 lah yang akan merangkul ini semua. Karena Prabumen 08 tidak melihat warna baju merah, hijau, kuning, tapi pilihannya tetap target kita Prabowo Subianto menjadi presiden. Partai politik selaku mesin politik yang menggerakkan juga sama, nanti kita ada berkesinambungan. Hanya saja mungkin partai politik ada keterbatasan berbicara, Pak. Dan tidak mungkin dia berbicara mengajak partai lain atau anggota-anggota lain. Tapi Prabumen 08
mempunyai kewajiban mengajak semua elemen, tokoh masyarakat, para ulama, para santri, tokoh pemuda dan sebagainya. Tidak melihat ras, warna baju. Ini keistimewaan Prabumen. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Koordinator, Prabowo Center yang paling bertanggung jawab untuk mendistribusikan kepentingan khususnya Prabumen 08. Prabumen 08 Provinsi Banten merupakan tolak ukur barometer bagi Prabowo Center. Oleh karena itu, di bawah naungan Prabowo Center ada 12 organ. Mungkin yang tidak harus saya sebutkan satu persatu. Yang mulai eksis adalah Prabumen 08. Alhamdulillah ketika statement saya pada waktu konsolidasi tingkat DPW, bukan berarti hanya Prabowo Center yang melihat, dan itu sudah dilihat oleh Prabowo juga, oleh Jokowi juga. Alhamdulillah. Yang sehingga dalam rapat agenda nanti ke depan rapat kerja, kita akan simpulkan, kita akan rencanakan untuk deklar akbar se-Provinsi Banten. Rapat akbar yang akan kita laksanakan tentunya saya ingin dapat menerima banyak masukan-masukan dari tingkat DPD karena wilayah kita tidak berdekatan. Tentunya itu. Nah, hasil dari kesimpulan nanti, apapun yang ada di rapat kerja itu menjadi suatu acuan sebagai mengarah kepada pelaksanaan. Insya Allah dalam rangka rapat kerja nanti, baik itu DPP Prabumen 08 maupun Prabowo Center sudah menyatakan akan ikut menghadiri dalam agenda rencana rapat kerja nanti. Saya bermohon kepada saudaraku dari Kota Serang, sebentar lagi Kabupaten Serang resmi menjadi ketua DPD Prabumen 08, kita bersama-sama percepatan, saling bantu, saling sinergi agar 8 DPD se-Provinsi Banten segera terbentuk. Artinya, silang informasi itu perlu. Masukan-masukan, temuan-temuan yang ada di lokasi atau di wilayah masing-masing itu merupakan catatan. Apapun itu yang terjadi, dari partai mana, dari calon manapun itu merupakan satu catatan buat Prabumen 08 yang akan nanti kita bawa di agenda rapat kerja. Itu hasil temuan nanti. Begitu, Kang Muhadi. Semoga temuan-temuan yang ada di lapangan, misalnya terjadi kemarin, saya juga pernah melihat ada dari sebelah kita sudah memberikan sesuatu, dan itu kalau saya simpulkan adalah calon yang was-was, Pak. Calon yang was-was yang sehingga curi. Kita tidak perlu seperti itu. Kita boleh otak dingin, kepala kita, perut kita boleh panas, agar kita bisa mengendalikan situasi saat ini. Pengendalian diri itu penting, penguasaan diri itu penting. Dalam konteks bagaimana kita mengajak semua lapisan elemen yang ada untuk bersatu melalui wadah kita, lembaga kita, Prabumen 08. Oleh karena itu target saya, kita penguatan lembaga ini penting. Ketika lembaga Prabumen 08 ini sudah kuat, insya Allah kita akan kuat. Insya Allah kita akan kuat berjuang untuk merangkul semua elemen yang ada. Ini penting, Pak. Karena permasalahannya bukan berarti saya tidak tahu di kondisi wilayah Banten saat ini itu banyak terjadi hal-hal dan banyak yang menanyakan militan-militan kita yang memang simpatisan untuk Prabowo menjadi presiden. Kemana arahnya saya gitu kan? Oleh karena itu Prabumen 08 di masing-masing daerah mempunyai kewajiban menyampaikan sesuatu. Ini loh wadah kita ke depan seperti ini. Siapapun presidennya, tetap Prabowo Subianto presiden ke depan. Mungkin itu yang saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, lebih kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Prabumen 08. Surat keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Banten Prabumen 08 nomor 011/SK/DPW Provinsi Banten penyambung Prabumen 08/PBS/6 Remawe/2023 tentang struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah
Kabupaten Serang, Prabowo Subianto menang atau Prabuman 08 Haji Prabowo Subianto pada pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Menimbang dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan ke-1, mengesahkan nama-nama tim relawan Dewan Pimpinan Daerah DPD Kabupaten Serang Prabuman 08 wilayah Provinsi Banten sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, lampiran surat keputusan ini satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Keempat, surat keputusan ini disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan pasangan calon presiden dan wakil presiden serta kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banten pada tanggal 22 Juni 2023. Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Banten Prabuman 08 Sekretaris M. Riki Yuda Setiawan Sarjana Ekonomi ditandatangani. Ketua Abu Bakar Siddiq Sarjana Hukum ditandatangani. Lampiran surat keputusan nomor 011/SK/DPW Provinsi Banten Prabuman 08 PBS/6 Romawi /2023 tentang struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah DPD Kabupaten Serang Prabowo Subianto menang atau Prabuman 08 Haji Prabowo Subianto pada pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Koordinator Idrus, penasehat Sudin, pembina Kiwong dan Husen. Pengurus Ketua Engkos Kosase, Wakil Ketua Abbas Sudrajat, Wakil Ketua Ayu Amalia, Sekretaris Burhanuddin S.Ag, Wakil Sekretaris Kurnia, Bendahara Haji Suhendi, Wakil Bendahara Dian Rosdiana, bidang-bidang antar lembaga Sopian, Advokasi Hukum Muhammad Rizaldi Sarjana Hukum, Litbang Dedhi Irawan, Logistik Ilyas, Sosial Zainul Mutakin, Humas Asep Wahyudi Permana, Media Ade Jali, Seni Budaya Yudi, Peranan Wanita Nur Jana, Keamanan Dede Parjaya, Transportasi Ahmad. Ditetapkan di Banten pada tanggal 22 Juni 2023. Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Banten Prabuman 08 Sekretaris M. Riki Yuda Setiawan Sarjana Ekonomi ditandatangani. Ketua Abu Bakar Siddiq Sarjana Hukum ditandatangani. Tembusan Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Prabuman 08. Koordinator Nasional atau Kornas. Berikutnya arsip. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, membantu. Sebelumnya kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran dari Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Banten Prabuman 08, terutama Pak Ketua. Selanjutnya alhamdulillah dihadiri oleh koordinator nasional maupun koordinator dari kabupaten dari Provinsi Banten beserta jajaran. Alhamdulillah mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran di tempat yang tidak
seberapa. Terutama juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman DPC DPW DPC Kota. DPD, terutama teman-teman di Kabupaten Serang. Alhamdulillah bisa ikut serta hadir di acara hari ini. Memang kami sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa menghormati para senior yang ada, yang bisa hadir di kesempatan hari ini karena banyak faktor hal gitu, yang mungkin suguh tamunya yang tidak memadai, dan mungkin bahasa dan tindak tanduk kami yang tidak berkenan. Kami sebelumnya mengucapkan mohon beribu-ribu maaf. Terlepas dari itu semua, atas nama pribadi maupun rekan-rekan dari pengurus Kabupaten Serang, insya Allah untuk ke depan kami akan lebih eksis, terutama bagaimana caranya, terutama Prabowo Subianto menang di Kabupaten Serang. Amin. Insya Allah kami akan terus konsolidasi dengan pengurus-pengurus kecamatan yang lain. Kebetulan di Kabupaten Serang ini terhitung kecamatan yang bisa dikategorikan terbanyak kan? Paling banyak. Gitu, dibanding dengan terutama kota Serang gitu kan, cuma hanya 6 atau berapa kota Serang? 6 ya, bisa berlipat-lipat jumlahnya dibanding dengan kecamatan kota Serang. Dan termasuk juga wilayahnya Medan ini juga lebih luas, tapi ini pun bukan berarti menjadi batu sandungan kami. Tapi ya insya Allah dengan luas wilayah ini menjadi suatu motivasi atau tantangan bagi kami dari kepengurusan Kabupaten Serang ini. Dan alhamdulillah koordinator atau korcam-korcam pun alhamdulillah sudah mewakili ya, setengah dari kepengurusan kecamatan. Dan alhamdulillah sebenarnya per kecamatan pun kami sudah ada orangnya, tinggal mungkin kami SK-kan menunggu instruksi dari DPW. Demikian yang kami bisa sampaikan. Mungkin ada unek-unek dari rekan-rekan, terutama mungkin dari kepengurusan yang ingin disampaikan juga. Ya insya Allah nanti ada sesi berikutnya, itu diskusi atau kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Demikian, saya mohon maaf atas nama pribadi maupun atas nama Prabuman 08 Kabupaten Serang. Sebelumnya kami terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, Subianto menang. Yes. Indonesia Raya. Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas terbentuknya dan sudah dikeluarkannya SK di tingkat DPD Kabupaten Serang. Semoga SK yang diberikan oleh DPW bisa dipergunakan dengan baik, dan kita tunggu kinerja dari kabupaten bersinergi dengan Kota Serang, DPD Kota Serang. Oke, cukup sekian. Nama saya Muhammad Humaydi. Nah, jabatan saya Ketua dari DPD Kota Serang, Prabuman 08. Ya, alhamdulillah DPW Prabumen 08 tingkat provinsi
telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dan koordinasi dengan DPD seprovinsi Banten. Diawali ketika Provinsi Banten, Prabomen 08 telah diamanatkan melalui SK Prabomen 08 Pusat, dilanjut dengan konsolidasi tingkat provinsi. Setelah itu Prabomen 08 Provinsi Banten terus bekerja tanpa pamrih dan alhamdulillah telah mengesahkan DPD Kota Serang pada tanggal 25 yang lalu. Dan pada hari ini 2 Juli DPW Prabomen 08 telah mengesahkan DPD Kabupaten Serang alhamdulillah berjalan dengan baik. Dilanjut tanggal 9 Kabupaten Lebak juga akan menerima SK dari DPW Prabomen 08 sebagaimana yang telah kita rencanakan, insya Allah juga akan berjalan dengan baik. Setelah nanti 8 DPD di tingkat Provinsi Banten ter-SK-kan, DPW Prabomen 08 segera akan mengadakan rapat kerja se-Provinsi Banten untuk mengatur kerangka kerja seiring dengan waktu menunggu Balpres menjadi Capres. Alhamdulillah dalam hal ini kita terus berkoordinasi dengan pusat, baik itu Prabomen 08 dan atau Prabowo Center. Insya Allah dalam rangka rapat kerja juga sebagaimana statement Prabomen 08 Pusat akan ikut menghadiri agenda rapat kerja nanti. Rapat kerja yang akan digelar adalah untuk menentukan sikap DPW Provinsi Banten Prabomen 08 rencana gelar deklarasi akbar yang rencananya akan kita gelar di alun-alun Kota Serang Provinsi Banten. Insya Allah ini akan kita gelar dan dimaksimalkan anggota relawan yang akan hadir lebih kurang 10.000. Seperti itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Untuk Prabowo 08 Provinsi Banten, kita masih terus mengagendakan penguatan lembaga, terutama lembaga yang ada di DPD masing-masing 8 daerah. Ketika lembaga ini sudah kuat, insya Allah kita makin kuat untuk bekerja secara bersama-sama, merangkul semua elemen masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Ke depan tetap tidak ada kata dan tidak ada lain. Prabowo Subianto menjadi presiden sebagai presiden penerus cita-cita bangsa, rakyat Indonesia secara nasional. Dan saya pasti Prabowo Subianto akan melaksanakan tugas apa yang sedang dilaksanakan oleh Presiden kita Jokowi, baik itu secara nasional maupun secara lokal, dan insya Allah Prabowo akan melanjutkan itu semua. Tidak ada kata lain bahwa pembangunan itu adalah harus dilaksanakan karena itu kepentingan negara juga untuk masyarakat secara nasional. Seperti itu, Pak. Dengan hari ini Serang sudah kita berikan satu keputusan SK, Kabupaten Serang juga sudah kita berikan SK hari ini, hari Minggu, dan minggu depan juga SK untuk Kabupaten Lebak, berikutnya Cilegon. Artinya dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, DPW Provinsi Banten Prabomen 08 insya Allah sudah di depan mata 3 DPD terbentuk. Tangerang sedang berbenah diri, Kota Tangerang sedang berbenah diri, dan termasuk Cilegon dan Tangsel. Dan itu terus secara maraton kita akan berikan surat keputusan agar mereka atau DPD di masing-masing daerah mempunyai aspek legal hukum untuk bekerja. Prabomen 08. Yes. Prabomen 08. Kerja. Prabowo Subianto menang. Yes. Indonesia Raya. Jaya.